Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, peserta MPLS sekaligus calon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 sini. Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan MPLS hari kedua ini. Selasa 14 Juli 2020 secara daring dalam jaringan. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Iya, sudah mandi semua tentunya ya, siap mengikuti materi hari kedua yaitu etika berkomunikasi di sekolah. Yang sesuai jadwal itu dilaksanakan pukul 9 sampai pukul 10. Ya, sudah siap-siap anak-anakku? Baiklah anak-anak, sebelum dilanjutkan ke penjelasan materi, saya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya cukup singkat saja, mudah dihafal. Darwati, alamat rumah Dusun Jenggrik, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Di SMA sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah sudah 12 tahun di SMA Negeri 1 sini ini. Kalian walaupun melaksanakan pembelajaran dari rumah, harus tetap semangat ya anak-anak. Dan kalian harus bisa disiplin secara mandiri untuk mengikuti kegiatan MPLS selama 3 hari ini. Mungkin di antara kalian ada yang merasa sedih karena sebagai siswa baru, di tahun ajaran baru, di jenjang sekolah yang baru, tentunya kalian ingin merasakan suasana sekolah yang baru, berkenalan dengan teman-teman, guru-guru baru, tetapi terpaksa masih harus belajar dari rumah. Tidak apa-apa ya anak-anak, tetap semangat. Iya. Coba salam semansi dulu. Salam semansi. Maju bersama, hebat dan sehat semua. Iya. Baiklah anak-anak, akan saya mulai materi hari ini. Saya ulangi lagi ya, mungkin ada yang tadi belum sempat ingat. Untuk materi kali ini adalah etika berkomunikasi di sekolah. Anak-anak, kalian sebagai peserta didik tentu setiap harinya mulai pukul 7 sampai pukul 15 lebih kalian berada di sekolah. Nah, tentu ketika kalian berada di sekolah ini, kalian akan selalu berkomunikasi, berinteraksi dengan warga sekolah. Nah, siapa saja warga sekolah anak-anak sudah tahu ya tentunya. Di sekolah ada Bapak Kepala, ada Bapak Ibu Guru, ada Bapak Ibu Guru karyawan, bahkan ada kakak-kakak kelas dan teman-teman kalian sendiri. Nah, tentu selama di sekolah kalian akan berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Di dalam kelas, ketika terjadi kegiatan belajar mengajar, kalian harus bisa berkomunikasi secara baik, secara sopan dengan Bapak Ibu Guru, bahkan juga dengan teman-temannya sendiri. Nah, di sini ada 3 jenis hubungan guru dan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama, ini bisa disebut pelajar pasif. Nah, pelajar pasif di sini ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan materi,
Terus hingga selesai. Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung sampai berakhir, sampai ditutup, ketika Ibu Guru, Bapak Ibu Guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Jika ada materi yang belum jelas, gitu biasanya anak-anak yang pasif ini cenderung diam karena tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru pun kadang juga tidak tahu apakah anak-anak ini sudah benar-benar memahami materi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini namanya bisa dikatakan hubungan yang pasif. Di sini bahan pembelajaran memang bisa cepat selesai. Berikutnya, hubungan yang kedua ini hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini sudah lebih baik daripada yang pertama tadi. Karena di sini sudah ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, walaupun masih dalam sifat yang formal, tetapi di sini sudah ada interaksi yang baik antara guru dengan siswa, walaupun kadang masih bersifat individual. Berikutnya yang ketiga, ini hubungan yang efektif. Disinilah kegiatan belajar mengajar yang dikatakan bisa berhasil jika terjadi hubungan siswa dengan guru yang efektif. Di sini Bapak Ibu guru aktif. Begitu juga sebaliknya, siswa juga aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar dan memberikan respon yang baik. Aktif bertanya dan seterusnya. Nah, di sini Budar akan menjelaskan beberapa adab atau etika yang harus selalu kalian jaga, yang harus kalian laksanakan selama di sekolah. Yang pertama, memberi salam dan senantiasa hormat kepada guru. Memberi salam bagi yang beragama Islam atau orang Muslim bisa dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, dan seterusnya. Nah, ini sudah termasuk bentuk penghormatan ya anak-anak. Hormat kepada guru bukan berarti hormat Bu. Nah, tidak ya anak-anak. Nah, ini kapan kalian memberikan salam, menyapa kepada Bapak Ibu guru ini? Tentu setiap saat, setiap kalian bertemu, berpapasan dengan Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah, entah di depan kelas, berpapasan di lapangan, bertemu di kantin, di kopsis, dan seterusnya. Ya. Berikutnya, yang kedua, ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung, siswa itu harus duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Budar tidak perlu menjelaskan ya duduk dengan sopan itu seperti apa, kalian sudah tahu pastinya. Posisi duduk sewajarnya saja, tidak boleh meletakkan kepala ke meja atau istilahnya ndelosor gitu, tampak malas, tampak ngantuk, kalian tampak lesu gitu untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, ini termasuk salah satu sikap yang tidak sopan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.
Nah, jadi kalian harus bisa duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Karena teman-temanmu ya semua ini tentu juga ingin belajar dalam situasi yang tenang, kondusif, tidak ingin terganggu oleh suara-suara temannya yang berisik bisa mengganggu temanmu dalam menyimak penjelasan Bapak Ibu guru. Nah, jadi tidak boleh mengganggu. Sesekali kalau memang situasi sudah sudah terlalu serius gitu, kalian boleh bercanda dengan teman, dengan Bapak Ibu guru, tetapi masih dalam batas kewajaran ya. Celometan boleh untuk menyegarkan suasana, biar temanmu tidak ngantuk, biar temanmu bisa tertawa, bahkan bisa membuat Bapak Ibu tertawa, bolehlah untuk menyegarkan suasana, boleh. Berikutnya yang ketiga, jika kalian ingin bertanya ya kepada Bapak Ibu guru, ini tentu harus meminta izin terlebih dahulu. Bagaimana cara meminta izin? Sudah paham semua kan? Pertama bisa dengan cara mengangkat tangan dulu ya. Bu, mau bertanya gitu, atau Bu mau minta diulang penjelasan Ibu tadi atau Bapak tadi di bagian mana yang belum jelas, begitu boleh. Tentu harus minta izin terlebih dahulu. Jangan takut. Tidak mungkin ketika kalian bertanya tentang materi atau hal lain ya yang masih berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar kok takut dimarahi Bu guru atau Pak guru. Jangan khawatir, tidak ada ceritanya siswa bertanya akan dimarahi, tidak ada ceritanya ya, jangan takut ya. Jadi memang di sini di kelas itu dibutuhkan situasi yang nyaman, yang menyenangkan. Kalian harus bisa punya hubungan yang dekat, dalam tanda kutip ya, dekat di sini artinya kalian jangan merasa takut dengan Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian. Kalian harus merasa dekat, akrab, sehingga ketika kalian belajar itu juga enak, nyaman gitu ya, ingin bertanya tidak takut, begitu ya. Berikutnya di sini cari waktu yang sesuai untuk bertanya. Kalau di kelas pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan materi, tentu ada waktu yang tepat, waktu yang pas untuk kalian ingin bertanya jika masih ada materi yang belum jelas. Kapan waktunya, Bu? Tentu bukan pada saat Bapak atau Ibu guru menjelaskan materi. Jadi ditunggu dulu sampai selesai baru bertanya. Atau kalau takut nanti lupa yang ingin ditanyakan apa di tengah-tengah Bapak Ibu guru menjelaskan, boleh juga bertanya. Yang penting tidak mengganggu suasana kegiatan belajar mengajar temanmu. Begitu ya, anak-anak. Berikutnya, kalian hendaknya harus bisa selalu menampakkan sikap menerima pendapat guru. Ya, menerima pendapat Bapak Ibu guru. Di sini bukan berarti semua yang disampaikan Bapak Ibu guru itu paling benar, paling baik. Tidak juga, belum tentu. Tetapi segala yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik di kelas maupun di luar kelas,
itu tentunya pendapat yang baik dan harus kita terima, harus dihargai, begitu ya. Jika kalian memang tidak sependapat karena punya pendapat sendiri, boleh disampaikan, boleh, tentu disertai dengan alasan yang masuk akal, yang logis, dan cara penyampaiannya pun yang sopan, ya, yang sopan. Berikutnya, kalian harus bisa menghindari perkataan yang dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu guru. Tapi di sini sebenarnya setiap kita berkata itu kan tentu harus betul-betul dihindari, jangan sampai itu bisa menyinggung perasaan orang lain, tidak pada guru saja sebenarnya, pada temanmu juga. Jadi hati-hati ya kalau berucap, jangan asbun, jangan asal bunyi ya, tapi hati-hati, dijaga betul mulutnya ya. Berikutnya, sebagai seorang siswa yang baik, yang santun, di sini kalian harus selalu menawarkan, memberikan bantuan kepada guru apa saja yang bisa kalian bantu. Mulai dari hal-hal yang terkecil, misalnya membawakan peralatan, perlengkapan, kegiatan belajar mengajar dari ruang guru ke ruang kelas gitu bisa juga. Ya, pokoknya coba tunjukkan rasa hormat kalian kepada Bapak Ibu guru, begitu. Bisa ya? Berikutnya, lakukanlah apa yang paling disenangi oleh guru. Jadi kalian memang sebagai siswa yang baik itu harus bisa menunjukkan perilaku, sikap, tutur kata yang menyenangkan guru. Tentu Bapak Ibu guru senang dengan hal-hal yang baik dari kalian. Kalian bisa bertutur kata secara sopan kepada siapapun, bersikap baik kepada teman, kepada Bapak Ibu guru, itu tentu menyenangkan. Ya, belajar. Semuanya perlu belajar. Terlebih kalian sekarang sudah menjadi siswa SMA ya, bukan SMP lagi. Sudah besar, jadi harus bisa belajar bersikap, bertutur kata secara baik dan dewasa. Jangan seperti anak kecil lagi. Berikutnya, bercakaplah, bertutur katalah dengan baik kepada siapapun dan menggunakan bahasa yang baik. Nah, di sini nih yang selama ini Budar masih kadang melihat, mendengar ada anak yang tidak bisa berbahasa secara sopan, secara baik kepada Bapak Ibu gurunya. Jangan ibu gurunya masih muda, Bapak gurunya masih muda, lalu di sekolah kalian bisa berkomunikasi menggunakan bahasa yang seenaknya ya, tidak boso gitu. Kalau menggunakan bahasa Jawa tidak boso, jadi ngoko, nah itu tidak sopan. Kalau memang kalian tidak bisa berbahasa Jawa secara baik, pakai saja, gunakan saja bahasa Indonesia. Begitu ya, jangan ngoko. Tapi di luar sekolah, ketika di rumah, silahkan kepada Bapak Ibu gurumu yang kebetulan mungkin memang masih muda dan masih saudara, silahkan mau ngoko gitu ya. Kalau di rumah sudah tidak masalah gitu. Tetapi ketika berada di sekolah, maka kalian harus bisa berbahasa dengan baik. Berikutnya, tidak meninggikan suara semasa bercakap dengan guru.
Maksudnya begini, ketika kalian berbicara dengan Bapak Ibu guru, intonasinya jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Insya Allah Bapak Ibu guru pendengarannya masih cukup bagus ya, bisa mendengar suara kalian semua, sehingga nadanya jangan ditinggikan, jangan teriak-teriak, pelan saja. Selama Bapak Ibu guru masih bisa mendengar, suaranya jangan ditinggikan ya anak-anak. Nah, ini termasuk adab atau etika kalian ketika mau masuk ke ruang guru ya. Kadang masih ada beberapa siswa yang memang belum paham bagaimana etika atau sopan santun masuk ke ruangan Bapak Ibu guru. Nah, di sini tentu sebelum kalian masuk ke ruang guru, masih di pintu itu ucapkan salam terlebih dahulu, lalu masuk ke ruang guru dan menemui atau menghampiri Bapak atau Ibu guru siapa yang ingin kalian temui. Jika kalian masih belum hafal, belum kenal dengan Bapak Ibu guru yang akan kalian temui, bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru lain yang mungkin posisi duduknya agak yang di depan, sehingga yang mudah kalian tanyai siapa dulu gitu, dengan cara yang sopan juga. Misalnya bertanya ke Bu Rini yang mejanya paling depan, itu bisa bertanya kalau misalnya Bu Rini kebetulan ada, Bu, permisi mau bertanya, Bu Riris ada. Misalnya kalian belum lihat Bu Riris yang mana, Bu Rita yang mana, Pak Arif yang mana, gitu bisa ditanyakan. Yang tidak boleh itu gini anak-anak, kadang ada tidak hafal nama gurunya, tanyanya begini, Pak mau bertemu dengan Bapak biologi. Nah, itu tidak boleh ya. Kalian harus hafal nama-nama Bapak Ibu guru walaupun tidak mengajar kalian, harus dihafalkan. Sehingga ketika akan menemui itu kalian sudah tahu. Begitu ya, tidak memalukan nanti di ruang guru ya anak-anak. Terus kalau sudah menghampiri dan tentu masih harus menjaga etika. Boleh dengan berdiri, atau kalau Bapak Ibu guru menyediakan tempat duduk, kalian bisa dengan duduk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan kepada Bapak Ibu guru tersebut. Ya, sekali lagi, suaranya jangan ditinggikan, terlebih di ruang guru itu banyak Bapak Ibu guru yang mungkin punya aktivitas masing-masing. Begitu. Baik anak-anak, itu tadi beberapa etika ketika kalian berkomunikasi di sekolah. Ini tidak terlepas juga ketika kalian harus berinteraksi, berkomunikasi dengan teman sebaya, dengan kakak kelas, entah itu di dalam kelas maupun ketika bertemu di kantin. Hendaknya kita harus selalu menghormati orang lain. Ya, mulai dari tutur kata, sikap kita harus selalu dijaga. Jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat temanmu tersinggung atau marah. Nah, itu harus dihindari. Dan hendaknya kalian bisa berteman dengan baik. Jangan pilih-pilih. Tidak boleh ya. Jadi semua yang ada di kelas kalian, dalam satu kelas itu terlebih ya, ini termasuk satu keluarga. Jadi harus baik kepada siapapun. Juga kalian harus kenal dengan teman-temanmu kelas lain, begitu. Dihafalkan.
Walaupun ini kalian masih harus belajar di rumah sampai bulan September kalau tidak salah ya, masa transisinya. Jadi mungkin ini memang agak mengganggu kalian untuk bisa segera mengenali teman-temanmu dan bapak ibu gurunya ya, termasuk salah satu hambatannya ini ya, tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah mudah-mudahan keadaan ini segera membaik sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah, bisa belajar di kelas, bertemu dengan teman-teman, bapak ibu guru. Tentu ini lebih menyenangkan ya anak-anak daripada belajar sendiri di rumah. Yang terakhir yang perlu Budar sampaikan, ini merupakan hal yang harus kalian perhatikan anak-anak, bahwa kalian itu di SMA Negeri 1 Sine itu disebut sebagai peserta didik. Nah, peserta didik adalah anak-anak yang siap dididik oleh semua bapak ibu guru. Ya, siap dididik dalam hal apapun, terutama karakter kalian anak-anak. Jadi tugas bapak ibu guru itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi bahasa Indonesia, materi bahasa Inggris, materi matematika dan sebagainya. Tidak hanya itu. Bapak ibu guru dikatakan sebagai pendidik, ini memiliki tugas mendidik kalian agar menjadi anak-anak yang terdidik. Ya, anak-anak yang terdidik sehingga kalian punya kepribadian, punya karakter yang baik. Sehingga ketika kalian berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, ini akan tampak menunjukkan bahwa kalian anak yang terdidik, yang punya karakter. Begitu ya. Terima kasih kalian telah menyimak. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sine akan siap membantu belajar kalian. Maju bersama, hebat dan sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.